Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamilia, DIM 2018-57002, mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan garis besar mengenai praktikum teknik industri terintegrasi yang dimulai pada semester 2, 3, 4, 5, dan 6. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah PTIT 1, PTIT 2, PTIT 3, dan PTIT 4. Pada PTIT 1, modul 1, dengan judul pengukuran antropometri. Antropometri sendiri merupakan salah satu ilmu terapan dalam bidang ergonomi yang berguna dalam tercapainya kinerja desain yang efektif dan produktivitas tinggi. Pendapat tersebut menurut dari Clam Clay pada tahun 2008. Tujuannya yaitu memahami proses pengukuran dan pengolahan data antropometri, kemudian mengetahui ukuran meja komputer yang ergonomis dari data antropometri. Penelitian dilakukan di Laboratorium Perancangan dan Ergonomi pada tanggal 5 dan 12 Oktober 2019. Kemudian dilakukan pengukuran sebanyak 30 data dari 30 mahasiswa, serta merancang meja komputer dengan persentil bawah yaitu 5. Adapun yang akan dibahas yaitu data sampel, uji normalitas, uji keseragaman, uji kecukupan, persentil, dan nantinya akan menghasilkan dimensi meja komputer yang ergonomis. Berikut ini adalah data sampel yang telah diambil dari 30 mahasiswa, di mana TSD merupakan tinggi siku duduk, kemudian RT adalah rentangan tangan, JT adalah jangkauan tangan. Selanjutnya adalah hasil dari uji normalitas menggunakan software SPSS. Di sini kita konsen pada positif, di mana 0,612 lebih besar daripada 0,05. Kenapa menggunakan 0,05? Dikarenakan kita menggunakan standar defisiensi 0,05. Selanjutnya untuk rentangan tangan yaitu 0,784 lebih besar daripada 0,05. Jangkauan tangan 0,945 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya adalah uji keseragaman. Uji keseragaman di sini dihasilkan menunjukkan bahwa data mempunyai signifikan 0,028 lebih besar daripada 0,05. Kita dapat lihat bahwa di baris asim seek to tailed itu pada tinggi si duduk itu adalah 0,028 lebih besar daripada 0,05. Kemudian rentang tangan 0,011 lebih besar daripada 0,05. Begitu pula dengan jangkauan tangan 0,015 lebih besar daripada 0,05. Kemudian uji kecukupan data. Uji kecukupan data dilakukan untuk menguji apakah data yang didapatkan itu sudah cukup atau belum dengan menggunakan rumus pada layar ini, yaitu pada tinggi siku duduk dihasilkan 1,66. Nah, K sendiri adalah harga indeks tingkat kepercayaan. Pada penelitian ini, tingkat kepercayaan sebanyak 69% sampai 95% dengan harga K-nya adalah 2. Kemudian S-nya sendiri adalah tingkat ketelitian yang dikehendaki, dinyatakan dalam desimal, adalah 0,05 tadi. Kemudian N adalah jumlah sampel data, dan XI adalah data hasil pengukuran ke I. Selanjutnya adalah N sigma adalah N aksen adalah jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya adalah perhitungan dari jangkauan tangan menghasilkan 8,64, yang artinya 8,64 sendiri itu lebih besar daripada 30 N tadi, sehingga perhitungan jangkauan tangan dikatakan sudah cukup data. Kemudian rentangan tangan sendiri adalah 5,77 lebih kecil dari 30, sehingga perhitungan rentangan tangan dikatakan cukup data. Selanjutnya adalah persentil. Nilai persentil tinggi siku duduk atau TSD menggunakan persentil 5 yaitu hasilnya 69,352.
Kemudian menggunakan persentil 50, hasilnya adalah 73,3, persentil 95 adalah 77,248. Selanjutnya, begitu pula di rentangan tangan juga diukur menggunakan persentil 5, hasilnya 149,2527, kemudian persentil 50 menghasilkan 165,933, persentil 95 menghasilkan 182,6133. Dan persentil jangkauan tangan pada persentil 5 menghasilkan 64,06185, persentil 50 menghasilkan 73,06, persentil 95 menghasilkan 82,05815. Dari perhitungan di atas, maka diperoleh data ukuran komputer yang ergonomis, di mana perhitungan yang memiliki angka koma dibulatkan yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembuatan meja komputer. Alasan digunakan persentil 5, yaitu meminimumkan penggunaan biaya dari anggaran kelompok sendiri, serta data yang dirasa sesuai standar penggunaan meja komputer tersebut di Indonesia, khususnya mahasiswa Teknik Industri Universitas Muria Kudus dengan ukuran tinggi meja yaitu 70 cm, panjang meja adalah 150 cm, dan lebar meja adalah 65 cm. Selanjutnya adalah modul 2 dengan judul perencanaan desain. Tujuannya adalah mengetahui rancangan desain meja komputer yang ergonomis dan merancang bill of material dari meja komputer sendiri. Ringkasannya, komponen utama produk kayu dan besi. Kemudian gambar desain 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan software AutoCAD. Berikut ini adalah hasil dari perancangannya. Hasil dari desain 2 dimensi menggunakan software AutoCAD sesuai dengan ukuran yang sebelumnya telah dicari, yaitu dengan panjang 150, tinggi 70, dan lebar 65 cm. Berikutnya adalah desain secara 3 dimensi. Dan ini adalah breakdown dari desain 3 dimensi sebelumnya. Berikut ini adalah bill of material atau BOM dari meja komputer yang akan diproduksi. Nah, terdiri dari 4 komponen utama yang akan diasembli menjadi komputer, yaitu permukaan meja yang terbuat dari kayu, penyangga meja yang terbuat dari besi, laci meja yang terbuat dari kayu, dan laci keyboard yang terbuat dari kayu, serta 7 komponen yang akan diasembli dengan komponen utama, yaitu penyangga CPU yang terbuat dari kayu, kaki penyangga meja yang terbuat dari besi, sisi laci meja yang terbuat dari kayu, penyangga bawah laci yang terbuat dari kayu, penyangga bawah laci keyboard yang terbuat dari kayu, rel laci meja yang terbuat dari besi, dan rel laci keyboard yang terbuat dari besi. Total komponen untuk menghasilkan sebuah meja komputer yang ergonomis sebesar 11 komponen pendukung. Selanjutnya adalah modul 3, yaitu perencanaan proses. Tujuannya adalah mengetahui operation process chart (OPC) dan juga peta assembly chart atau AC. Ringkasannya, perencanaan proses di mana melakukan pembuatan operation process chart dan assembly chart. Nah, berikut ini adalah peta proses operasi atau operation process chart. Dapat dilihat yaitu komponen yang dibuat adalah kerangka atas, selanjutnya melalui proses pengukuran, pemotongan, penghalusan, dilanjutkan lagi ke kaki meja. Kaki meja mengalami proses pengukuran, pemotongan, pengamplasan sebanyak 5 kali yang nantinya pada operasi ke-10 akan diasembeli secara las dan drill selama waktu 1,5 menit. Dan seterusnya. Total proses operasi pada meja komputer sendiri adalah 34 dengan waktunya 239 menit dan inspeksi sebanyak 2 kali dengan lama waktu 3,5 menit. Sehingga total kegiatan operasi dan inspeksi adalah 36 dengan waktu 202,5 menit. Nah, berikut ini adalah assembly chart yang dihasilkan mengacu dari OPC di slide sebelumnya, di mana kerangka atas diberi simbol dengan 001,
kaki meja 002, dan seterusnya. AA sendiri merupakan asembli kerangka atas meja dengan cara dilas. Dilanjutkan asembli kerangka atas dan 6 kaki meja dengan murbaut. Terakhir asembli kerangka atas 6 kaki meja dan kerangka CPU dengan cara dilas. Begitu pula selanjutnya. Sehingga nanti pada A3 yaitu asembli A2 dengan penutup kanan dan alat CPU, sehingga nanti dihasilkan produk meja komputer. Selanjutnya adalah modul 4, di mana membahas tentang proses manufaktur. Tujuannya adalah mengetahui proses manufaktur yang terjadi pada meja komputer, serta mengetahui waktu proses manufaktur meja komputer. Ringkasannya, mengacu pada operation process chart sebelumnya yang telah dibuat, dihasilkan proses manufaktur, dimulai dari penyiapan bahan, pemotongan, dan ukur, drilling, last, amplas, finishing, assembly, dan produk jadi komputer. Yang pertama adalah penyiapan bahan. Penyiapan bahan adalah pembuatan meja, yaitu kayu, besi, dan komponen lainnya. Selanjutnya adalah pemotongan dan pengukuran, di mana memerlukan waktu pengukuran 15 menit pada kayu dan 10 menit pada besi kaki. Pemotongan besi menggunakan mesin gerinda selama 30 menit, dan pemotongan kayu menggunakan mesin gergaji dengan waktu 135 menit. Selanjutnya adalah drilling, memberikan lubang skrup pada kaki besi yang akan disambung pada kayu penutup dengan waktu 15 menit, dan pengelasan, dilakukan proses pengelasan menggunakan alat berupa seperangkat alat las. Selanjutnya adalah pengamplasan. Pengamplasan pada kayu menggunakan mesin ketam selama 60 menit, sedangkan penghalusan pada besi menggunakan gerinda selama 40 menit. Selanjutnya adalah finishing, berupa pengecatan, memerlukan waktu sekitar 45 menit. Selanjutnya adalah perakitan atau assembly secara keseluruhan, dimulai dari 6 kaki, tempat baut, penyangga sisi kanan, kiri, tengah, laci CPU, permukaan meja, dan laci keyboard selama 75 menit. Terakhir adalah produk jadi. Produk telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan, yaitu tempat CPU, 6 kaki, laci meja, laci keyboard, penutup kanan, tengah, kiri, dan permukaan meja, serta panjang panjang produk ada 150 cm, lebar 65 cm, dan tinggi 75 cm, di mana sesuai dari perancangan dimensi sebelumnya. Modul terakhir adalah biomekanika, modul 5. Tujuannya adalah memahami dan merancang sistem kerja yang ergonomis berdasarkan biomekanika, di mana melakukan pengambilan data melalui fotokamera smartphone, dilakukan pengukuran garis sudut tubuh untuk mencari data besar sudut. Selanjutnya, data dan foto diolah menggunakan software ErgoVelo dengan metode Rula dan Reba. Reba sendiri itu melakukan perhitungan pada posisi pergerakan leher, batang tubuh, dan kaki, kemudian posisi beban yang dibawa oleh subjek, dan posisi pergerakan lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan pada subjek. Nah, hasil dari perhitungan Reba di atas menunjukkan bahwa meja komputer mendapatkan hasil skor 4. Artinya, risiko yang terjadi cedera ringan perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan perlu adanya perubahan dari postur meja atau orang yang memakainya. Selanjutnya adalah metode Rula, di mana menghitung posisi lengan atas subjek, posisi lengan bawah subjek, posisi pergelangan tangan subjek, posisi keadaan pergelangan tangan subjek, posisi kepala subjek, posisi ketegapan tubuh subjek, posisi kaki subjek, posisi penggunaan dan beban otot subjek. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan Rula, bahwa hasil perhitungan mendapatkan nilai atau skor 6, yang artinya perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan perlu adanya perbaikan sistem barang.